Semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah studi kita. Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan ke dunia teknologi imersif, tapi fokusnya nih ke para guru. Bayangin, gimana jadinya kalau pendidik kita itu nggak cuma pakai virtual reality atau VR, tapi benar-benar beralih fungsi dari cuma sekedar pengguna jadi pencipta dunia virtual itu sendiri? Keren banget kan? Mari kita lihat gimana ruang kelas masa depan itu sebenarnya lagi dibangun hari ini. Oke, mari kita selami ini. Coba bayangin skenario ini ya. Anda ngasih sebuah headset VR super canggih ke seorang guru yang luar biasa dedikasinya. Tapi Anda nggak ngasih panduan sama sekali gimana cara pakai alat itu buat ngajar di kelas. Terus apa yang terjadi? Ya seringnya sih ujung-ujungnya frustrasi. Dan jujur aja, ini masalah mendasar banget yang lagi dihadapi banyak pendidik modern saat ini. Mereka punya alatnya, mereka tahu potensinya gede banget. Tapi jembatan antara teknologi canggih ini sama praktek ngajar secara langsung di kelas, itu masih putus. Biar gampang, ini agenda yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, soal kesenjangan di ruang kelas VR. Terus kita masuk ke desain program pelatihannya, lanjut lihat langsung gimana para guru ini ngebangun dunia virtual, terus kita ukur data kesuksesannya, dan terakhir kita bahas perjalanan mereka menjadi seorang pencipta. Langsung aja ya. Bagian pertama, kesenjangan ruang kelas VR, atau bisa dibilang mata rantai yang hilang dalam pembelajaran imersif. Nah, kita mulai dari rintangan awalnya dulu nih. Studi ini nemuin sesuatu yang menarik. Sekedar bisa pakai VR itu beda jauh sama bisa ngajar pakai VR. Banyak guru itu sebenarnya udah paham dasar-dasarnya. Mereka tahu cara nyalain headset, atau mungkin udah pernah mainin aplikasi kayak Google Expeditions, atau lihat video 360 derajat. Tapi tahu cara pakai VR buat jalan-jalan virtual, itu beda banget ceritanya sama ngerancang skenario belajar. Gimana coba cara ngatur waktu kelas pas anak-anak lagi pada asyik di dunia maya? Terus gimana cara nilai hasil belajarnya? Bingung kan? Ada satu guru matematika di studio ini yang menurut saya ngerangkum rasa frustrasi ini dengan pas banget. Dia bilang, VR itu sempurna banget buat geometri, tapi saya sama sekali nggak tahu gimana cara bikin kontennya. Kutipan ini tuh kayak, wah, memanusiakan data banget ya. Kelihatan kalau guru-guru ini tuh bukannya nolak teknologi, mereka antusias banget kok. Cuma ya itu, antusiasme doang nggak cukup kalau nggak ada panduan langkah demi langkah buat bikin materi yang benar-benar nyambung sama kurikulum mereka. Masuk ke bagian 2, desain program pelatihan. Ini semacam cetak biru buat kesuksesan mereka nantinya. Terus, apa dong solusi dari para peneliti buat mecahin masalah ini? Jawabannya ada di angka ini, 60. 60 jam pelatihan intensif, teman-teman. Jadi ini bukan sekadar workshop akhir pekan biasa yang santai-santai itu, bukan. Program ini dibangun pakai model tabak Tyler. Singkatnya, ini pendekatan ketat yang benar-benar berpusat dari bawah ke atas, nyesuaiin sama kebutuhan spesifik para guru di lapangan. Tujuannya satu, mastiin setiap pelatihan teknis yang diajarin itu bisa langsung ditarik jadi praktik nyata buat ngajar di kelas. Praktis banget kan? Sebagai gambaran skalanya nih, program ini ngelibatin 42 guru aktif dari 30 provinsi berbeda di seluruh Turki, dan mereka ini ngajar 12 mata pelajaran yang beda-beda, dari sains sampai bahasa, semuanya ada. Pelatihannya dibagi jadi 4 langkah terstruktur, mulai dari desain program, terus implementasi pelatihan, yang isinya 36 jam sesi sinkron alias tatap muka langsung, dan 24 jam tugas asinkron, terus lanjut ke fase pengembangan proyek, dan ditutup sama evaluasi. Kombinasi teori sama praktek langsung ini yang bikin peserta nggak cuma duduk diam dengerin ceramah, tapi bener-bener hands-on atau langsung kerja praktek. Dan coba lihat tech stack atau tumpukan alat bantu yang harus mereka kuasai. Gila sih ini. Kita ngomongin Unity, Blender, CoSpaces, sama aplikasi video 360 derajat. Buat ngebayangin aja, guru-guru ini ngabisin waktu 12 jam cuma buat belajar Unity. Kalau Anda tahu, Unity itu kan game engine standar industri yang kompleks banget. Mereka harus belajar navigasi antar muka, bikin desain scene, sampai nulis skrip sederhana. Secara teknis, ini benar-benar nuntut kerja keras banget. Oke, lanjut ke bagian 3. Guru membangun dunia virtual. Waktunya kita ubah teori yang tadi jadi praktek nyata. Dan ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Semua kerja keras 60 jam tadi akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Anda bisa lihat sendiri proyek VR asli buatan para guru dari berbagai bidang ini. Ada VR English buat latihan kosakata, ada VR Gravity yang nyesimulasiin gaya gravitasi di planet yang beda-beda, sampai VR Exhibition, semacam ruang pameran virtual gitu. Yang bikin seru, mereka ini kerjanya di kelompok campuran.
Jadi bayangin guru bahasa dapat insight dari guru sains atau matematika. Ini bukti nyata banget soal apa yang bisa diciptain sama guru-guru kita kalau dikasih alat, waktu, dan support yang tepat. Bagian 4, mengukur kesuksesan dan dampak. Mari kita lihat data di balik proyek-proyek keren ini. Tentunya, hasil yang keren harus dibuktikan pakai data empiris dong. Tim peneliti gunain rubrik yang super ketat buat nilai produk akhir mereka. Hasilnya, wow, 85% proyek akhir para guru ini sukses memenuhi atau bahkan melampaui kriteria teknis. Maksudnya, aplikasi VR yang mereka bikin tuh stabil, interaktif, dan gampang banget dinavigasi. Buat ukuran kelompok yang mungkin banyak di antaranya baru pertama kali nyentuh software seberat Unity, angka 85% ini benar-benar luar biasa membanggakan. Tapi, nah ini nih poin krusialnya. Walaupun secara teknis sukses tembus 85%, tingkat keberhasilan secara pedagogis atau cara ngajarnya itu ada di angka 72%. Jadi apa artinya? Ini ngebuktiin kalau ngerancang dan ngajar pakai VR, kayak mastiin materinya nyambung sama kurikulum, bikin sistem feedback yang pas buat murid, dan ngevaluasi mereka di dalam dunia maya, itu jauh lebih susah. Ibaratnya, menguasai alatnya aja tuh udah menantang. Tapi ngintegrasin alat itu jadi bahan ajar yang efektif secara pedagogis, itu tantangannya yang levelnya beda lagi. Kalau kita bedah feedback dari para peserta di akhir program, hasilnya cukup seimbang ya. Di satu sisi, banyak banget nih tema yang positif. Kepercayaan diri mereka naik drastis, ngerasa bangga banget karena merasa jadi pencipta, dan makin menghargai metode belajar hands-on. Tapi, studi ini juga jujur soal kendala-kendala yang masih ada. Banyak yang ngerasa waktu 12 jam buat belajar Unity itu kurang banget buat nguasain alat serumit itu. Belum lagi guru-guru bahasa yang ngerasa contoh kasus yang dikasih tuh terlalu fokus ke sains dan matematika. Jadi mereka ngerasa butuh contoh yang lebih relevan buat mata pelajaran mereka. Ini fair banget sih masukannya. Dan sampailah kita di bagian terakhir, bagian 5, perjalanan menjadi pencipta, transformasi identitas profesional. Ini menurut saya temuan yang paling ngena dari keseluruhan studi ini. Coba dengerin pengakuan salah satu gurunya. Sebelum program ini, saya hanyalah pengguna teknologi. Sekarang, saya merasa seperti seorang pencipta. Merinding nggak sih? Ini bukan cuma soal nambah keahlian, tapi pergeseran identitas yang mendalam banget. Transformasi dari yang dulunya cuma konsumen pasif, sekarang jadi pembuat konten inovatif. Pelatihan ini ngasih mereka lebih dari sekedar skill teknis di atas kertas. Ini ngasih mereka kemandirian, rasa percaya diri, dan keberanian buat ngedobrak batas-batas cara belajar yang tradisional. Jadi, riset ini ngasih bukti nyata kalau dengan pelatihan yang terstruktur, kolaboratif, dan mendalam, pendidik manapun bisa ngebangun pengalaman belajar masa depan. Nah, setelah kita sama-sama lihat perjalanan inspiratif para guru ini, pertanyaan buat Anda yang lagi nonton pembahasan ini adalah, gimana nih cara Anda bakal ngubah ruang kelas Anda ke depannya? Pikirin deh. Oke, makasih banyak udah gabung di sesi bedah studi yang sangat membuka wawasan ini. Teruslah belajar, teruslah berinovasi, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.